Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja soal kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Pengusaha yakin surat edaran menjadi pedoman agar seluruh pihak lebih efisien di tengah krisis global, namun tidak mengorbankan produktivitas. Kebijakan WFH atau kerja dari rumah 1 hari dalam 1 minggu untuk karyawan swasta dinilai dapat mendorong perubahan budaya kerja menjadi lebih efisien. Namun pengusaha juga yakin produktivitas masih akan tetap terjaga. Kalangan swasta menyambut baik kebijakan pemerintah demi efisiensi menghadapi ancaman krisis global sehubungan perang di Timur Tengah. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menerbitkan surat edaran terkait penerapan work from home dan program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja bagi BUMN, BUMD, dan swasta. Menaker mengimbau perusahaan swasta juga menerapkan WFH 1 hari dalam seminggu. WFH ini dapat dilaksanakan sesuai kondisi perusahaan dengan tetap mengacu pada pemenuhan hak-hak karyawan seperti pemberian upah atau gaji dibayar sesuai ketentuan dan pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan. Pemerintah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu, yakni di hari Jumat. WFH untuk ASN bertujuan demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kebijakan ini diterapkan setelah ada imbauan atau edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan mampu berjalan efektif dalam pelaksanaan dan performa kerja. Kebijakan ini menyikapi harga minyak dunia akibat perang di Iran yang saat ini menjadi sorotan. Kebijakan WFH setiap Jumat saudara berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara, baik di pusat maupun daerah. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Pemerintah menerapkan kebijakan 1 hari work from home atau bekerja dari rumah sebagai bentuk efisiensi menghadapi ancaman krisis dampak konflik di Iran. Lalu bagaimana penerapannya dan akan seperti apa hitung-hitungan efektivitasnya? Mari kita perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria, dan Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance, Aisha Rahbini. Selamat malam Mbak Aisha, juga Bung Hariko. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Hariko dulu. Kalau dari kemarin kan sudah diumumkan oleh Pak Menko bahwa WFH 1 hari kerja pada hari Jumat. Kenapa itu yang dipilih? Kenapa Jumat yang dipilih? Sementara banyak juga yang jadi pertanyaan, Mas Hariko. Padahal Jumat ini kan di akhir pekan, dekat dengan long weekend. Apakah akan efektif? Ya, Jumat itu kan biasanya waktu pulangnya agak cepat ya. Jadi sekalian aja dijadikan untuk WFH. Dan memang beberapa kementerian sudah biasa juga melakukan WFH di hari Jumat. Tapi kalau melihat apa yang ditayangkan di Kompas TV barusan, ini memang situasinya kan panas dingin ini, Mbak Friska. Maksudnya kita semua ini kan melihat 2 hal, merasakan 2 hal hari ini. Yang pertama kita melihat situasi dunia yang panas karena perang dan karena krisis.
Yang kedua, kita melihat situasi situasi Indonesia yang dingin dan damai. Ya, 83.000 lebih desa dan kelurahan kita damai. Ini karena kekompakan kita semua. Dan ini juga karena presiden kita punya peta jalan yang jelas di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang perlu kami tekankan adalah situasi Indonesia sedang baik-baik saja. Dan untuk menghadapi situasi dunia yang panas ini, maka kita melakukan satu hal yang namanya perubahan budaya baru. Jadi kita melakukan perubahan cara kerja baru dan melakukan gerakan hemat energi. Oke. Nah, untuk hal ini kita optimis para pejabat dan para ASN mampu menjadi teladan. Nah, ini sama sekali tidak membebankan masyarakat. Jadi perlu kami tekankan, tidak ada pengurangan aktivitas dari masyarakat. Yang ada adalah pengurangan penggunaan kendaraan dinas hingga 70% oleh para pejabat, kecuali yang listrik dan kecuali kendaraan dinas operasional dan esensial. Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat, yang ada adalah pengurangan perjalanan dinas hingga 70% untuk luar negeri dan hingga 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri. Oh, Mas Riko, sorry, ya, saya mau tanya soal pemerintah pusat sama pemerintah daerah penerapannya seperti apa? Karena kan banyak pertanyaan juga dari ASN daerah. Sebelum ada konferensi pers kemarin, beberapa daerah sudah menetapkan hari tertentu dan itu bukan Jumat, ada yang Rabu misalnya di Surabaya. Nah, itu seperti apa nanti? Ya, tadi sudah disampaikan oleh kemarin Pak Erlangga bahwa untuk WFH itu di hari Jumat. Itu pedoman yang sudah tertulis. Penyesuaian itu maksudnya untuk yang lain-lain. Misalnya terkait dengan perluasan area Car Free Day. Tetapi untuk WFH itu sama semuanya di hari Jumat. Pusat maupun daerah itu. Ya, dan potensi penghematan kita dari situ, dari BBM itu sekitar 6,2 triliun. Kemudian dari konsumsi BBM itu konsumsi BBM masyarakat kita akan hemat 59 triliun. Intinya ini adalah perubahan perilaku. Perubahan dari kita yang biasanya boros menjadi hemat, kemudian kita yang biasanya gaya hidupnya tidak sehat, kemudian menjadi sehat. Dan kami juga mendorong para ASN jangan ragu-ragu mengunggah ke media sosial budaya hidup yang sehat, naik transportasi umum, jalan kaki, naik sepeda ini. Dan kepada para netizen juga jangan dianggap itu bagian dari pencitraan. Kita sedang menuju budaya baru, kita akan membangun satu bangsa, kita akan membangun budaya baru, budaya damai, budaya sehat dengan membiasakan diri jalan kaki, naik transportasi umum, naik sepeda dan lain-lain. Dengan kebiasaan baru, satu hari work from home dikaitkan dengan penghematan energi. Mbak Esha, lihatnya ini bisa jadi skema yang oke? Kalau saya lihat ya, dari ini kan dimulai atau diinisiasi pemerintah, diumumkan oleh Pak Menko untuk ASN di awal ya. Kemudian untuk sektor swasta mengikuti SE dari Kemenaker gitu ya. Kalau kita lihat sendiri jumlah ASN itu sebenarnya kan hanya 3,5 juta orang. Kalau ditambah PPK itu mungkin sampai 6 juta. Jadi jumlahnya itu kalau di seluruh tenaga kerja pemerintah ini juga hanya kecil gitu ya, kurang dari 10%. Yang besar memang 90% lebih itu adalah sektor non pemerintah. Jadi sebenarnya kalaupun ASN yang tadi mengurangi konsumsi BBM melalui WFH, mungkin dampaknya menurut saya tidak signifikan besar, kecuali nanti ketika SE yang diedarkan oleh diberlakukan itu direspon oleh sektor swasta juga mengikuti WFH. Tapi kan tidak semua sektor ya kan yang bisa WFH. Tadi ada beberapa sektor yang mungkin memang seperti sektor industri, pelayanan kesehatan, pendidikan gitu ya, dan energi dan lain-lain. Ini juga kan perlu juga tetap berjalan untuk mendukung produktivitas. Jadi menurut saya mungkin di awal sebagai respon yang terhadap penghematan energi gitu ya, satu hari, tapi itu tidak cukup gitu untuk kita berjaga-jaga menghadapi krisis energi. Jadi ini langkah pertama respons cepat tapi nextnya juga harus diimbangi yang lainnya lagi. Nah, agar langkah awal ini bisa efektif tuh apa sih yang sudah disiapkan, Bung Hariko? Karena kan perlu ekosistem yang menunjang, misalnya transportasi umumnya. Sudahkah kita sesiap itu karena banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan
transportasi umumnya pun belum terintegrasi dengan baik. Ya, itu akan menyesuaikan. Ini sama dengan kebijakan misalnya di tahun 2026 kita target 136 juta cek kesehatan gratis. Maka Vaskes sama Nakesnya akan menyesuaikan. Sama dengan kebijakan WFH, kemudian pengurangan aktivitas perjalanan dinas, ini semuanya akan menyesuaikan. Intinya kita akan membangun satu budaya baru. Kalau kita sudah berani mendeklarasikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri hingga 70% atau mengurangi perjalanan dinas dalam negeri sampai 50%, maka kan perencanaan harus bagus. Jangan sedikit-sedikit keluar. Dan kita juga akan melakukan menghilangkan rapat-rapat yang tidak penting itu. Nah, di sini semuanya memang untuk jangka panjang. Jadi ini bukan hanya untuk merespon krisis energi ini, tapi untuk ke depan kita akan membangun budaya ini. Budaya tidak ada lagi boros, budaya sehat, dan yang paling penting adalah Mbak Friska, kita membangun satu budaya baru dari yang mungkin biasanya kita ini mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan golongan, kita mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga ketika kita ke pom bensin atau ke SPBU itu, kalau kita beli banyak-banyak, kemudian apalagi kita menimbun, kita harus berpikir ini merugikan kita semua. Makanya ada pembatasan untuk pembelian BBM yang 50 liter itu. Tetapi sekali lagi tidak ada pembatasan untuk angkutan umum, angkutan antar kota maupun angkutan antar provinsi. Ini sekali lagi yang kita bangun adalah bagaimana kita melihat dunia ini dari betul-betul dari atas. Sekarang kan kita sama-sama melihat nih, di luar sedang panas, di dalam ini sedang dingin. Jadi suasana dingin ini harus kita pertahankan, kita harus siap juga merespon kalau ada krisis lagi. Ya, kalau ini kan respons dari pemerintah, Mbak. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, kan Malaysia juga memberlakukan WFH bertahap merespons soal ancaman krisis energi. Apa sebenarnya yang harus kita pelajari dan apa yang masih kita harus siapkan lebih dari negara lain? Iya, kalau kita lihat terkait dengan WFH ini ya, pertama yang jelas perlu ada aturan yang jelas nih, bagaimana supaya work from home ini juga tidak mempengaruhi produktivitas. Misalnya dari aturan ASN, misalnya bagaimana absensi gitu ya, bagaimana pengawasan supaya pekerja ini juga memberikan output yang sama ketika dia juga bekerja di kantor gitu. Dan bagaimana supaya mereka juga tadi kan yang dikhawatirkan adalah Jumat malah pergi-pergi keluar kota, malah justru dampaknya adalah bepergian dan mobilitas juga jadi tinggi gitu. Tetap macet begitu. Nah ini harus ada mekanisme yang juga mengawasi, dan saya rasa kalau memang arahnya kepada budaya baru berarti kan kita lihat pengawasan tadi yang bisa pakai di platform atau dan lain-lain. Ini kan kita juga sudah belajar pada saat pandemi kemarin ya, melalui ada yang sistem cek log dari absen dari aplikasi dan lain-lain. Saya rasa itu oke, satu one part kita sudah pernah melakukan. Tetapi ke depan saya rasa WFH ini bukan menjadi inti atau dalam jangka panjang yang menjadi utama gitu. Tapi adalah tadi ekosistem yang kita bangun supaya kita juga beralih kepada non fossil fuel gitu ya. Jadi tadi apakah transportasi umumnya juga kita dorong gitu ya. Apakah misalnya ada mekanisme bagi pegawai penjemputan bersama, bis listrik bersama gitu ya, atau menggunakan daerah yang tidak terjangkau sekarang dengan transportasi publik sekarang juga disediakan. Jadi pemerintah juga bisa mengarahkan penggunaan transportasi publik yang hemat energi dan juga hemat tidak bergantung pada fossil fuel itu. Nah di tahap awal ini, karena kan ini akan jadi benchmark ya, apakah bulan-bulan awal ini berhasil atau tidaknya, Mas Hariko. Ya, apa yang harus dilakukan? Karena transportasi umum kita tahu belum merata. So jangka pendek apa yang disiapkan agar ya tadi mobilitasnya betul-betul bisa dijaga dengan baik begitu? Ya, terima kasih tadi dari Mbak Esa masukannya. Kami sangat memahami ya kekhawatiran dari masyarakat kalau para ASN ini menganggap WFH ini sebagai libur gitu, kemudian tidak bekerja. Oleh karena itu sudah dijelaskan bahwa kita ini bekerja terutama di hari Jumat yang WFH itu dasarnya bukan kehadiran, tetapi outputnya apa. Makanya tadi siang itu sudah keluar surat edaran dari Kemenpan RB, akan ada evaluasi, kemudian setiap tanggal 4 per bulan itu akan ada laporannya, kemudian juga ada pejabat
pembina kepegawaian ini akan terus dievaluasi. Kita optimis para ASN ini akan memberikan keteladanan, tetapi kecurigaan masyarakat terhadap para ASN nanti tidak akan disiplin ini juga punya alasan. Karena banyak-banyak berita yang kita lihat, ada yang di hari biasa tiba-tiba ngopi segala macam gitu kan. Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat, terima kasih sekali kritik dan sarannya. Tetapi tadi Mbak Esa juga udah sampaikan, tolong dipahami juga ini tidak semuanya yang WFH. Ada yang terkait dengan kebersihan, kemudian keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan yang membutuhkan kedaruratan. Ini memang tidak WFH. Oleh karena itu kami mengimbau kepada para ASN, tidak semuanya diberikan kesempatan untuk WFH. Mari kita imbangi Bapak Ibu kita yang ASN yang tidak WFH. Jangan sampai karena kita diberikan WFH kemudian kita memanfaatkan ini bukan untuk bekerja. Tetapi mekanisme kontrol evaluasi baik melalui aplikasi, pelaporan dan hasil konkret dari kerja itu sudah tegas, sudah ada SE-nya. Dan tolak ukurnya seperti apa? Kita sudah belajar dari pandemi. Pandemi ya? Ya, kalau waktu itu kan yang jadi concern kesehatan. Kalau sekarang kan penghematan energi. Bagaimana agar produktivitas tidak terganggu? Yang kedua juga perputaran ekonomi tidak terganggu. Apa yang bisa kita pelajari dari pandemi dibandingkan dengan kondisi sekarang? Kita akan bahas saja di Sapa Indonesia Malam. Bersama kami di Sapa Indonesia Malam, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa Satria dan Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance, Esha Rahbini. Mbak Esha, Bung Hariko, kita lanjutkan lagi. Saya ke Mbak Esha dulu. Tolak ukurnya itu seperti apa sebenarnya kalau kita lihat efektivitas WFH? Iya, ini bukan satu-satunya cara, tapi minimal untuk WFH ini apa yang bisa kita cek, kita awasi bersama? Iya, memang pelaksanaan ini harus terukur ya. Kalau kita lihat pemerintah harus mengukur berapa BBM yang berkurang. Jadi nanti dilihat konsumsi BBM-nya berkurang nggak? Kan kemarin menginginkannya adalah berkurang sebesar berapa Pak Hariko? 20%. 20%. Tapi 20% kalau saya lihat dari konsumsi ketika pandemi itu memang berkurang 20%. Jadi 2019, 2020, 2021 berkurang 20%. Tapi kan pada saat itu mobilitas benar-benar terhenti. Ya kan seluruh sektor berhenti gitu. Karena mereka takut untuk penyebaran virus. Pada saat ini kan kita tetap menginginkan adanya mobilitas dan produktivitas tidak terganggu, jadi hanya sebagian sektor. Jadi kalau kita lihat mungkin tidak akan sebesar saat itu gitu ya, tapi paling tidak memang bisa mengurangi konsumsi BBM. Tapi yang lebih pentingnya lagi memang awareness dari masyarakat bahwa ini ada urgensi akan terjadi krisis itu tetap harus menjadi signal gitu ya, mereka hemat energi dan hemat BBM. Hemat ketika nanti kita kan nggak tahu uncertainty ke depan, geopolitik ini sangat tidak pasti dan kapan berhentinya, kapan akan turun harga minyak dunia itu kita masih belum tahu gitu ya. Nah, untuk membangun awareness ini gimana Mas Hariko? Karena kan dikatakan tadi bahasanya Mas Hariko itu ada panas dingin, di luar panas di kita dingin, tapi kita tidak bisa juga membiarkan masyarakat terlena dengan kita dingin oke-oke aja. Nah, alarm itu signalnya bagaimana menghidupkannya? Ya, kesadaran masyarakat ini sudah cukup tinggi bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bersama ini kan sekarang ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kita sekali lagi berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena ini kan gerakan bersama. Target kita menurunkan konsumsi BBM 20%. Ini harus bersama-sama. Jadi sekali lagi kalau kita sudah terbiasa dengan budaya hidup sehat, dengan naik sepeda, jalan kaki atau transportasi umum, biasa hidup hemat, kemudian biasa mematikan listrik, maka apapun krisis yang terjadi di dunia ini, kita optimis kita akan baik-baik saja. Apalagi kalau sudah pada 1 Juli 2026 nanti kita juga akan menerapkan yang biodiesel yang 50 itu, maka itu juga akan semakin mengurangi konsumsi kita terhadap solar murni dan bisa mengoptimalkan minyak sawit untuk dicampur itu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi program ini bukan program pemerintah semata. Ini gerakan kita bersama membangun satu budaya baru yang indikator suksesnya adalah perubahan perilaku kita semua. Perilaku yang biasanya menggunakan mobil dinas suka-suka kita, sekarang bagaimana kita mengurangi penggunaan mobil dinas hingga 50%. Kemudian perilaku yang sembarangan aja perjalanan dinas, sekarang perjalanan dinas luar negeri itu dikurangi 70%, dalam negeri 50%.
Nah, pengawasannya harus kayak gimana sih, Mbak Esha? Jangan sampai nanti ada excuse, oh karena saya lebih butuh ini, akhirnya ya nggak berjalan dengan baik juga pada praktiknya. Iya, memang harus terus dipantau ya. Pemerintah harus terus memantau ketika targetnya memang mengurangi konsumsi BBM dan penghematan APBN secara langsung untuk BBM ya, 6,2 triliun. Walaupun kalau kami melihat 6,2 triliun dari subsidi energi BBM dan LPG yang 100 triliun kan sekitar 5% gitu ya. Memang limited di situ. Tapi tadi poinnya adalah selain itu pun juga harusnya ada realokasi anggaran atau penghematan yang dari sisi sektor pengurangan meeting-meeting yang tidak perlu, operasional yang tidak perlu, dinas-dinas yang tidak perlu, itu juga harus dikurangi sehingga menghemat pengeluaran terhadap BBM dan juga alokasi yang tidak efisien gitu ya. Itu yang harus dilihat. Jadi memang tolak ukurnya kita juga harus mengerem tadi belanja dan juga penghematan BBM yang terukur dari hari ke hari, minggu ke minggu, apakah kemudian stok cukup gitu ya. Apakah ada direspon dengan masyarakat dan ASN ini dengan berkurangnya jumlah hari WFH ini 1 hari, BBM juga jadinya berkurang gitu pembeliannya, itu harus terukur dari hari ke hari. Nah, untuk ukurannya ini tolak ukurnya sudah disiapkan kau? Sudah. Jadi kita menargetkan target dari pemerintah itu penurunan konsumsi BBM hingga 20%. Sekali lagi 20% ini membutuhkan kerjasama pusat dan daerah. Nah, karena kita punya target yang cukup besar, masukan dari Mbak Esha tadi bagus sekali. Kalau di masa COVID mungkin bisa dengan mudah itu dicapai, bagaimana di masa sekarang yang tidak COVID. Makanya ini kan membutuhkan keteladanan. Dan 20% itu nasional ya, Mas? Ya, membutuhkan keteladanan. Gak cuma ASN aja ya? Semuanya. Ini membutuhkan keteladanan dari para pejabat di pusat dan daerah. Dan kita optimis para ASN akan memberikan keteladanan ini. Dan sekali lagi kami sangat memahami kekhawatiran dari masyarakat, kecurigaan dari masyarakat kalau WFH yang hari Jumat itu dimanfaatkan untuk libur. Oleh karena itu pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan pengawasan, evaluasi, tentunya disertai dengan sanksi, teguran, dan tindakan-tindakan lainnya. Dan jangan ragu untuk melaporkan. Tetapi sekali lagi karena banyak sektor-sektor yang juga tidak WFH, kita tidak bisa memukul rata ini. Karena semuanya tadi disampaikan juga sama Mbak Esha, bisa jadi ada yang separuh WFH, ada yang separuh tidak WFH. Karena kan kalau untuk ASN ini wajib ya diberlakukan. Tapi kalau untuk yang swasta kan masih imbauan. Lalu untuk menggerakkan sampai ke 20% itu gimana mencapai targetnya? Tentu nggak mudah dong. Kalau misalnya tadi Mbak Esha juga sudah sebutkan, kalau pandemi ya semuanya sama-sama kan. Kalau ini kan tidak tadi sebelum kita diskusi ada berita di Kompas itu yang menyebutkan asosiasi pengusaha atau Happy tadi, oke. Nah tapi kan artinya itu imbauan atau akan diwajibkan juga pada akhirnya? Ya, untuk saat ini masih imbauan. Lebih untuk di awal-awal ini sekali lagi pemerintah akan menerapkan ke dalam dulu untuk ASN dan para pejabat, sudah masuk surat edaran kepada para pengusaha. Dan ini direspon positif seperti berita dalam Kompas tadi, karena sebetulnya di sektor swasta itu sudah banyak yang menerapkan ini sehingga mereka lebih efisien, listrik kantornya, air di kantornya, kemudian penggunaan fasilitas lainnya. Ini sudah bukan budaya baru karena kita sudah terbiasa dengan WFH. Nah, 1 hari WFH ini pengawasannya memang harus sangat ketat dan pemerintah sudah menyiapkan sistem yang sangat ketat untuk mengawasi sehingga WFH bukan libur. Nah kalau Mbak Esha selain WFH, kita bahas tadi sudah tolak ukurnya apa, pengawasannya apa, nextnya apa sih yang harus disiapkan untuk menghadapi krisis energi ini agar kita tidak terlena dan masih baik-baik aja, tapi kita berada dalam kondisi yang uncertainty, tidak pasti. Ya, jadi memang tadi kebijakan yang sudah diumumkan ini dan dijalankan mungkin akan ada evaluasi. Saya rasa pemerintah harus melakukan evaluasi dan observasi pemantauan dari minggu ke minggu, bulan, mungkin sebelum 2 bulan pun juga sudah melihat apakah kebijakannya efektif atau tidak gitu ya. Terutama terkait dengan penghematan energi BBM ini, apakah sesuai dengan targetnya gitu ya. Dan kedua yang paling penting adalah salah satunya kan ada di dalamnya refocusing anggaran ya. Realokasi anggaran ini apakah bisa dijalankan, diimplementasikan gitu ya, seperti misalnya tadi anggaran belanja yang tidak perlu dikurangi, kemudian dialokasikan yang penting. Kemudian kalau kita lihat tuh juga harga BBM ini kan tidak naik nih ya. Pemerintah juga harus melihat ke depan ketika
memang harga oil price tetap tinggi, sekarang kan masih 100 ya per barrel. Ini akan membuat subsidi pemerintah bebannya sangat besar pasti gitu kan. Dan juga mungkin ada distorsi karena kan juga walaupun ada pembatasan 50 liter per hari gitu ya untuk transportasi yang bukan transportasi publik umum gitu ya dan barang, tapi tetap ini juga implementasinya juga harus diawasi dengan baik. Dan tadi mungkin ada mekanismenya ya melalui aplikasi, dan ini di lapangan harus tetap diawasi agar benar-benar tidak terjadi distorsi kebijakan ini gitu. Dan saya rasa pemerintah harus tetap menjaga APBN kita ya supaya tetap prudent dan tidak besar. Dijaga, diawasi betul agar di tengah situasi yang tidak pasti ini kita menghadapi uncertainty ini bisa berjalan dengan baik, kondisinya juga lebih baik dengan tadi tujuannya bisa tercapai juga, asal ada aturan yang jelas, diawasi dengan baik dan dilakukan, yang itu yang pentingnya dilaksanakan oleh seluruh sektor. Terima kasih Mas Hariko, terima kasih Mbak Aisyah sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.